Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ayu Bestari dengan NIM A1C419037 dari kelas reguler A 2019. Judul praktikum kali ini yaitu film Annelida, di mana tujuannya adalah yang pertama, untuk mengenal keanekaragaman hewan film Annelida. Yang kedua, observasi morfologi dan struktur tumbuhan hewan film Annelida. Yang ketiga, untuk mengelompokkan hewan-hewan dari film Annelida ke dalam klasis yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Yang keempat, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya. Yang kelima, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap klasis. Annelida berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Dari namanya Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang atau disebut juga dengan cacing gelang. Annelida merupakan hewan simetris bilateral. Tubuhnya dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal yang membentuk klitelium. Cacing tanah merupakan hewan hemaprodit yang berarti memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tubuh. Namun, hewan ini tidak dapat membuahi dirinya sendiri karena fase pematangan sperma dan sel telurnya berbeda. Secara ekologi, populasi cacing tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kelembapan, suhu, pH tanah, serta bahan organik pada suatu tanah tersebut. Kelembapan sangat diperlukan untuk menjaga cacing tanah agar tetap berfungsi dengan normal. Kelembapan tanah yang terlalu tinggi atau basah akan menyebabkan cacing tanah berwarna pucat dan pada akhirnya akan mati. Sebaliknya, kelembapan tanah yang terlalu rendah akan menghasilkan atau mengakibatkan cacing tanah masuk ke dalam tanah dan tidak mau makan dan akhirnya cacing tersebut juga akan mati. Tubuh cacing tanah terdiri dari segmen-segmen dan memiliki struktur organ-organ yang sederhana, yang justru menyebabkan cacing tanah dapat terus beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, namun otot badannya yang memanjang atau longitudinal dan otot badannya yang melingkar atau sirkuler ternyata sangat berguna untuk pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kontraksi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan. Jika diperhatikan, kelihatannya melemah, tetapi sebetulnya tidak demikian. Cacing tanah termasuk relatif kuat karena dengan susunan otot yang melingkar dan memanjang. Berdasarkan dari sebuah literatur yang mengatakan bahwa pada tubuh cacing tanah bagian depan atau anterior terdapat bagian prostomium yang memiliki katup menyerupai tonjolan daging yang dapat membuka dan menutup. Selain itu, prostomium tersusun atas sel-sel sensorik yang berfungsi sebagai sensor terhadap lingkungan sekitar. Pada bagian tubuh cacing tanah terdapat penebalan dari segmen 32-37 dan berwarna lebih terang bila dibandingkan dengan segmen lainnya yang disebut dengan klitelium. Klitelium ini berfungsi sebagai organ perkembangbiakan karena terdapat organ kelamin jantan dan organ kelamin betina dari cacing tersebut. Biasanya, klitelium belum terlihat jelas pada cacing yang masih muda. Klitelium baru mulai terlihat setelah cacing berumur 2 bulan hingga 3 bulan. Sementara itu, pada bagian tubuh belakang atau posterior terdapat anus yang berfungsi sebagai alat sekresi untuk membuang sisa pencernaan dan metabolisme pada cacing tanah. Selanjutnya dilakukan pengamatan anatomi bagian dalam pada tubuh cacing tanah, yaitu pembelahan sepanjang garis mediodorsal mulai dari segmen di belakang klitelium menuju antero sampai ke segmen pertama.
Ini merupakan anatomi yang didapatkan dalam tubuh cacing. Demikian video praktikum tentang Annelida yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.